Terus dia bilang, enggak, Lemran, apa? Anggur kan. Iya. Terus dia ngambil, terus nggak pakai gelas, dia langsung buka, langsung koklok. Barbar. Oh, ono nek karo kontrak aku. Di Merto itu pertama kalinya aku nonton film bokep, Nis. Sika. Nis, sing ngajari kontrak. Sing ngajari kontrak iki. Oh, Mbak. Iki pertama iki kontrak lah yang cerita iki. Namanya fitnah ini. Saya percaya bukan saya yang mengajari dia. Ora, tapi tenanan. Aku lagi nonton video bokep kuwi sing tenanan bokep ya kuwi lagi nang nang seminari. Nah, kejadiannya waktu itu diajak kontrak tuh ke salah satu warnet salah satu warnet favorit lah ya buat anak seminari ya, sering di situ ya kan. Ndi jenenge apa? Japunan ya. Lah yang Pokoknya ada salah satu warnet. Papilion. Apa anu? Aku lali jenenge. jinet. Jinet ya? Embuan. Aku lali nek jeneng warnet, nek jenenge Mbak E kayak aku ngerti. Konten Diwan, Jakarta Magelang, Konten Diwan. Mbak Ojo guyu kae. Terus. Nah, terus diajak lah sama kontrak ke warnet. Nah, sama kontrak dikasih tahu, nih bagus nih nonton ini. Oh iya. Pas itu aku inget tuh. Mbak Jonggo iki jabunan bener. Ya bukan. Ngerti aku. Itu situsnya ya Lalat X kalau nggak salah. Dulu itu Lalat X. Kontrak bilang. Saya lupa itu. Nah, kontrak bilang, ini seru nih. Jadi dia ada prosesnya, nggak langsung telanjang gitu. Ikra langsung utuh gitu, prosesnya apa ini? Gitu. Terus. Ya, aku kan juga karena masih awal nonton bokep kan ya, apik cah gitu. Apik iki. Wah, seneng tuh, seru gitu. Akhirnya beberapa kali ambulasi kita ke warnet bareng nonton itu, sampai akhirnya suatu ketika ke warnet. Nah, sama kontrak nonton lagi kan. Ditontonin video Jepang. Terus ini cewek diperkosa rame-rame di kebun-kebun gitu kan. Nah, terus Aku kan dilali ya. Kelingan aku kalingan aku. Nah, terus pas kayak aku langsung, ih, kok hati nurani tergolak gitu kan, terguncang gitu. Ih, kasihan ya diperkosa ya gitu kan. Terus. Nah, sejak saat itu sampai sekarang nih nggak pernah nonton lagi. Langsung bertobat. Padahal kontrak bilang kan, aku kan ceritakan kontrak. Kan aku kan nonton meneh, lah ngopo? Aku ra tegel wong diperkosa ngono. Ya kontrak ngomong, ora ya kuwi mau acting yo. Kuwi mau acting yo, kuwi mau nganu adegan tok kuwi. Film tok kuwi, hapus-hapus ngono. Ra apa-apa enak kok. Sejak saat itulah aku langsung mandek ya tekan saiki. Soalnya ngertine masake yo diperkosa. Nontonannya yang pra genah deh. Ngomong soal itu aku juga pernah tuh pengalaman. Jadi suatu kali setelah makan siang itu kan ada apa visitasi. Nah, aku visitasi dulu setelah makan siang. Jadi nggak langsung balik ke apa Medan, tapi visitasi dulu. Visitasi, kemudian aku balik ke Medan. Kayak aku habis ke DP itu ngapain itu. Agak lama terus aku balik ke Medan. Nah, ke Medan ke tempat wilayah itu kan, wilayahku, terus aku lihat kok sepi, doneng di kelas, di kelas juga sepi, tiap kelas 3 kelas itu sepi, kelas 1 nih. Terus di dormnya kok sepi, yang nyucu cuma 1-2 orang, pada kemana? Terus aku iseng kan ke ruang komputer, aku buka cekrek kancingan cuy. Kuwi FCG kelas 1 siji. kancingan, terus tak dodok. Sopo dari dalam ada cuma suara sopo Angga password password Kami bikin password tau gak? terus baru dibuka ke cekrek, wah 30 orang mengelilingi satu komputer nonton bokep cuy. Ben ana suarane meneh. Jadi satu komputer dilihat dikelilingi oleh 30 orang kelihatannya. Wah, edan sumuk tenan. Beneran gitu loh, panas gitu loh. Kentir. Terus akhirnya karena untuk nonton itu agak sulit, akhirnya terbitlah koran kuning ya kan. Nah, beneran nih. Koran kuning si Siwi.
frater Siwi. Siwi. Jadi frater loh dia sekarang lagi lah. Aku nggak tahu inspirasi dari mana, jadi kemungkinan dia tuh kayak di internet itu kan, terus nge-save cerita-cerita itu terus Di print pakai kertas kuning. Enggak, sebenarnya kertasnya kertas HVS biasa A4 gitu. Tapi kan terus kemudian kertasnya itu berpindah tangan tuh. Sampai jadi kuning. Sampai jadi kuning, sampai lecek Oh iya, gitu. mana ya? Koran kuning kan. Kan tadinya kan kertas A4 biasa. Buat kalian yang nggak tahu cerita apa, cerita itu. Ya, Cerita seks gitu lah. Muklas lah. Kelas Muklis. Kok bisa kelas? Kelas. Nah itu tuh digilir, jadi kelas C dulu, kemudian habis itu terus kelas B, terus kelas A. Habis terus setelah selesai ada edisi baru. Terbit lagi baru. Terbit Nanti baru. berpindah sampai kertasnya lecek kuning gitu warnanya. Makanya disebutnya koran kuning. Tapi sekalingan ra ceritanya muklis apa muklas ya. Ya semono lah pokoknya lah. Tapi sekalingan berarti enggak. Orang akhirnya Rara nganti detailnya kok ngerti ceritanya. Si Vina lu ngono ngene villa kae. Oh iya, pokoknya ngono lah. Kolam renang. Nah, terus saiki cerita sing kelas kelas 10C. Kowe main 10 apa, Mas? B. B. Kowe kan? A. Oh 10C iki aku tok ya. Jadi lagi rapat kelas. Habis itu bosen kan, rapatnya wis rampung iki main ngopo iki. Nah, terus ada salah satu temen yang bawa kamera. Ayo Kamera foto-foto siapa? we. Kamera siapa? Dion ya? Aku lali kamerane sapa iki. Kata sing di kamera minggu Dion tok. Sing sugihmu Dion. Ya karo kowe sing gak sugih. Nah, terus bingung ta meh ngopo ya sare foto-foto. Nah, kan rapas iki nganune mejane terlalu pendek kan. Dikai kursi karo si Mael. Kayak kursi ditolake iki forpot iki jenenge. Nah, Kursi kursi kan soalnya. telu. Nah, iki kursi kan papat. Forpot iki jenenge iki. Ya lah iki kono kamera wis Romo mlebu. Nyek. Lagi ngapain? Romo Ikal lah. Ini kalian Romo. Kalian ini rapat kelas malah bikin keributan. Kalian tahu nggak mengganggu kelas lain? Terus kita udah pasrah tuh. Tahu nih bakal dihukum nih. Nah, ternyata hukumannya adalah minta maaf ke dua kelas yang lain. 10A sama 10B. Disuruh masuk berjejer. Teman-teman, kami minta maaf karena sudah membuat keributan. Padahal kelas B iki yo waktu itu yo rame. Tapi kan rano forpot kuwi. Kayak Tak cetok, kepikiran masih- korpot ya. Kelas L C cukup. Pekok aja. Nah, Nek. terus soal Nah, ini cerita di Kabes ya. Ini kejadiannya Suryo. Ayo. Ayo. Waktu itu misa Jumat pertama di Kabes. Nah, aku di belakang si Ayo tuh. Terus dia sebelahnya tuh ada Bu Esti, guru matematika kami, ikut Jumat pertama. Dah, misa. Nah, ritual gitu kan biasa nyanyi terus pas homili. Nah, mungkin kan orang sebenarnya kan orangnya doanya kusuk-kusuk gitu ya. Ternyata tuh menunjukkan apa ciri khasnya masing-masing, ciri khas sesungguhnya sebenarnya kayak gimana, yaitu ketika kita homili, Ayo tuh gini, tiba-tiba gini, manuver cuy, apa itu terus gini, terus sampai gini, makin ekstrim. gue sering, ayo, kopla. Oh, naik keturun aku wis tahu di kapel besar. Kita kan bangun jam 5:04, kegiatan juga full. Habis itu kan capek banget kan. Guru-guru aja ada beberapa guru yang apa ya? Ya sudah gitu. Membiarkan ya. Membiarkan Kayak- kalau kita tidur di apa kelas sih itu istilahnya tuh dibiarkan. kayak apa ya? Mewajarkan. Apa sih? Memaklumi kalau kita itu orang-orang yang anak-anak yang capek gitu karena banyak kegiatan. Nah, kita misa itu kan jam 5:30 pagi ya. Jam 5:04 bangun, 5:30 misa, gila kan. 5:30 aja yang lain masih tidur, kita udah misa gitu. Makanya kita ngantuk banget gitu. Nah, pernah ketiduran waktu doa syukur agung. Doa syukur agung kan kita berlutut kan. Nah, pas aku melek, udah pada bapak kami ya. Wes do ngatek ya loh. Aduh, aku izin deh. Ini Kabes. Kabus. Terus
Tapi duduknya bagian belakang ya. Duh, izin gitu. Langsung ikut bangun kan, sambil menahan malu itu kan, pasti dilihatin dong orang yang udah berdiri, aku masih berlutut gitu. Nah akhirnya setelah itu, wah ini nggak boleh ketiduran nih, coba Sikuragung gitu kan. Akhirnya dia Sikuragung melek aja lah, nggak busuk daripada ketiduran malu ya kan. Terus Dia Sikuragung nggak ketiduran lagi dong. Sampai bapak kami bangga nih, ono sing keturunan ya, turu cupu ini sok turu ya. Bapak kami yang nyanyi bapak kami, aku merem no. Goblok ya, aku ngopo merem ngono lho. Aku merem. Pas aku melek ki wis do lugo ya. Aku tok ngate. Aku isin kae. menarik sih, jadi kami sih siswa-siswanya itu juga belajar juga terkait dengan ya ketahanan diri juga, karena kan kegiatan kita banyak dan kita sebenarnya kan kami tidak memaklumi diri kami bahwa kita banyak kegiatannya, cuma emang nggak tahu bener-bener ngantuk banget, capek banget gitu. Capek banget. Nggak tahu tuh. Padahal tidurnya cukup dan udah teratur. Dan atur loh. Dan nggak ada yang gangguin, Dan tidur siang. Oh, kecuali kalau yang nggak tidur siang. Kalau nggak tidur siang, mesti malamnya ngantuk banget. Dan biasanya pules. Kalau tidur siang, keunggulannya adalah kalau tidur siang kita bisa bertahan di studi kedua itu, kita masih bisa bertahan. Refleksi itu kita juga masih bisa melek. Gitu. Ya kalau udah nggak tidur siang, wah studi kedua isinya ini ngantuk. Studi loro ngantuk ki berarti aku tadi kalingan si Dias. Di MU, Dias itu kan salah satu orang yang ngantukan juga tuh. Sering tidur di kelas kan. Kita tahu dia pintar gitu, tapi pintar yang agak-agak malas gitu. Kalau Lukas kan kebalikannya. Secara intelektual kalah sama si Dias tapi rajin gitu kan. Nah, si Dias kan sering tidur di kelas tuh. Udah tak bilangin, "Yas, aja turun nunggu di kelas. Tahan cek ngantuknya nanti tidur di kamar lah," gitu kan. Tapi ya mungkin saking capeknya juga ya. Cuman kita waktu itu ya nggak tahu apakah kita waktu itu kesel atau karena iseng ya. Akhirnya udah jam 10 dia masih tidur di kelas tuh. Tak kunci nggak? Lampu kunci tuh. Akhirnya karena tempat tidurku nih aku ceritain tadi kan paling pojok kan. Jadi bisa lihat nih kelasnya nih. Jadi dia itu keluarnya dari jendela kan, embuh jam piro kayak, atau suka jendela ya. Kan jendela kan kuncinya di dalam kan. Nah, jadi dia bisa keluar lewat jendela, pintunya tak kunci. Mesak gitu. Setiap orang punya kisahnya masing-masing sih. Dan setiap orang punya paraban masing-masing. Itu salah satu. Sampai ada yang paraban ini cebol. Karena paling pendek di angkatan. Paraban ki apa ya? Sampai dulu ada yang panggilan sayang. Nah, kalau on ini panggilannya itu jempolku gitu. Nah, Mbah. Ini si Mbah. Kenapa? Karena sudah sepuh. Kayak gini, jadi dulu ketika kelas 0 itu dia tuh yang sering pakai jaket. Kemudian sering flu. Kemudian wahing-wahing gitu, bersin-bersin gitu. Jadi kayak udah badannya kecil, pakai jaket, ringkih. Nah, ini si Mbah. Sejak kapan ya, Mbah? Sejak kelas 0 ya? Kelas 0. Oh iya. Rata-rata sih dapat paraban itu kelas 0 sih. Aku orang parabannya ya. Gembul. Maksudnya? Bul. Oh iya. Kalau Angga itu gembul karena kan memang badannya kan gede. Dulu aku manggil dia Bajuri kalau SMP ya enggak ya? SMP. Nah, mengenai paraban itu kan soal penerimaan diri ya. Kita masuk ke penerimaan diri, ini hal yang lebih serius nih. Penerimaan diri waktu dikasih paraban itu langsung terima atau ada penolakan sih? Enggak, arah terima no. Pak diundangnya nih. Aku terima-terima aja karena kan mengakrabkan juga, dan aku juga sering marabani koncoku juga gitu ya. Terima wae. Tapi kalian kan raseng ngekei jeneng gembel pertamanya coba. Teo Cahya gitu ya. Teo Cahya. Kita itu Cahya. Bul. Gondang, Yayan. Kalau Yayan itu gondang karena asalnya dari gondang ya. Gondang. Jadi biasanya sih paraban itu kalau nggak karena fisik, karena kondisi ekonomi, kayak si Dion nih, sugih karena orang kaya gitu.
Nah terus ada yang kode fisik itu biasanya kriting, cebol, simbah. Kriting siapa? Kriting siapa? Kriting ini si kayak giting-gitingnya loh. Sopo? Sopo? Katanya sopo? Oh iya kaca kampus ya? Sopo? Oh tapi pokoknya ada yang Cari-cari ciri-ciri fisik gitu lah, ciri-ciri fisik itu ada. Penyakit mungkin kayak Mail umbel. Oh nek Mail itu karena sakit apa dia sering apa sih dia kenapa sih? Sering umbelan gitu. Jenenge umbel. Terus Nah, soal penerimaan diri, nek kowe nompo-nompo wae kan. apa? Kowe kan Menerimanya sih lama ya karena taunya kalau alasannya tentang Jaka tadi juga udah lama gitu. Jadi dulu taunya udah pokoknya kok diharap gitu kan enggak ya? Tua. Gitu. Tua. ini kami seumuran, teman-teman. Kami seumuran satu Terus angkatan. ada yang namanya tobleh karena bibirnya seksi. Terus ono sing jenenge kuncrit karena bapaknya jenenge kuncoro. Yang dulu juga mertua juga. Sama mana ya? Si Macam-macam. macam-macam lah. Ireng Randy ya kan. Randy. Ana sing Arabanya Tegal namanya Andi Tegal, karena dari tinggalnya di Tegal. Tegal. Nah, nek Konrad mau penerimaan dirimu suwe mergo ngopo kan? Ra trimo no. Ra trimone? Ya enggak terima how come gitu loh. Ra iku ki ratu yo. Betul. Tapi tekan saiki apa wis Oh ya lah. wes lah ya wes lah. Mungkin visinya nggak tua tapi jiwanya lama. Reinkarnasi mungkin. Bisa jadi. Tapi aku tadi kontrak ya rada anyel juga sih. Sudah. Mbah. Tapi Bang Mendeng nak mau ngono nanti pange ya. Ketika dunia ada pertama kali dia sudah ada ngono ya. Kowe ora ngerti kok sing gawe piramida iki sapa ngono kae anyel kae sih. Kowe ben vlog kelas apa tak apa dulu? Apa Dulu. Bagus. Aku ya tak luar. Oh iya. Ini KPP telu. KPP telu kuwi KPP sing menarik loh soalnya jadi aku nggak tahu ya. Jadi kelas 0 itu pas masa percobaan itu setahun masa adaptasi itu kita dibagi menjadi 3 kelas. Kelas KPP 1, 2 dan 3. Nah, setiap kelas itu punya keunikan masing-masing. Tiap tahun tuh kurang lebih sama. Kelas KPP 1 itu orangnya yang Pinter-pinter ya. Pinter, kemudian nakal-nakal gitu. Sumbut. Nah, KPP 2 ki hening. Pinter hening. Duple. Macam-macam lah. Mafia ya. Nah, KPP 3 ki sing blas-blas. Dewe mau telu. Mail. Yo ono sing pinter, Adit. yo ono sing pinter. Siji loro ya liyane. Liyane yo ora cetha kae. Mail Adit Teo Cahyo. Sing pinter paling mung pulung. Wis apa wae. Pulungnya pinter-pinter diundangi troublemaker piye. Kebiyen to kuwi. Goro-goro apa to kae? Pulung. Oh, mesti ono pulung mesti ada masalah. Kalau ada pulung ada masalah. Mesti ono pulung mesti imbor nanti. Ada aja masalah. Ya itu refleksi masing-masing ya. Nah, aku sih kan diundang cebol ya. Pas kayak iki rada ra trimo. Karena sing ngeki paraban cebol iki Danar. Karena Danar kan memang dulu itu di angkatan kami kan ada 2 orang yang emosional. Danar sama Yayan. Nah, pas dicengin sama si Danar ini dipanggil cebol itu kayak nggak terima tuh. Mungkin kalau orang lain yang manggil oke gitu ya. Kok saka Danar dulu lah. Cebol. Saiki wis ra apa-apa to, Des. Nah, aku mbiyen ra nompo no. Aku sadar kan pendek memang, tapi masa aku diundang cebol sih ngono. Tapi ndak kabeh ngundang gue cebol, ora to? Ora. Aku ora tahu. Kamu ngundang gue Noventa. Aku juga. Cuman pas kae dadi cuman saiki nek pas ra diundang bol ngono malah dadi kaya aneh. Kayak Dion kan biasa manggil bol kan, saiki ngundang fan gitu kan. Kayak Oh, ono. dia ngundang gue bol. Bol. Oh iya kok. Woi bol. Piye bol ngono. Kadang-kadang nek pas ketemu bisa ngundang bol, tapi saiki wis fan kan. Sejak lulus itu dia manggilnya fan. Jadi pas kelulusan kan. Nah cuman saya kira pas ra diundang bol ngono ki kayak dari yang dulu manggil bol terus sekarang mainnya fan itu aneh gitu loh. Iya sih aneh. Kayak ada jati diri yang hilang gitu. Apa Des kowe wis main Natalan.
7. Terus Terus apa nih ya? Ono kan ora. iya. Kisah sing paling menarik ya, sing koyo kelingan banget ya, Kang. Ono ora? Apa ya? Oh, kelingannya ya gara-gara itu. Jadi pelajaran agama itu menurut aku tuh susah kelas 0 karena gurunya itu kan romo Hati. romo kepala sekolah. Terus orangnya tuh harus kurang lebihnya sama kalimatnya sama buku. Jadi namanya disebut romo diktator karena semuanya harus berdasarkan diktat yang dibagikan. Nah, Diktat itu buku. Masa saat itu aku dapat nilai agama tuh 3. Aku 4. Itu yang buat aku Mending aku stres. 5. Karena apa? Karena kalau misalnya aku dapat 3 lagi atau 4 atau 5 itu aku nggak bakal naik ke kelas 1. Nah, tapi karena aku mencoba untuk belajar ngapalin terus itu membentuk pola belajar sih. Terus akhirnya di semester 2 dapat nilai 8. Ya imbang lah, 3 di konversi jadi 6,5. Wis. Kayak kan? Apa ya? Paling ini sesudah ujian itu kan kita santai-santai. Memasuki bulan Mei itu kan lagi rame-ramenya Liga Champion. Waktu itu kalau nggak salah pertandingannya antara Bayern Munchen lawan MU. Terus MU kalah. Terus romo pamong kami fans fanatik MU gitu kan. Pagi-pagi setelah kami sarapan, kami santai-santai biasa kan, udah nggak ada pelajaran, udah nggak ada kegiatan, jadi kami santai-santai aja di kamar masing-masing gitu. Gading ngumpul di kamar Paulus ya. Nah itu terus tiba-tiba rombongan kamu datang, terus dia nunjuk 1, 2, 3, 4, 5 lapangan basket sekarang juga gitu. Masuk kowe. Oh. termasuk terus di jemuran ada teman kami namanya Alit Pulung ya. Alit sama Pulung lagi jemurin pakaian. Kalian berdua ikut. Lu mau apa salahnya apa? Romo sampai ikut. Sampai lapangan basket kami disuruh lari keliling lapangan 10 kali. Lapangan sepak bola BTW, bukan lapangan basket. Kumpulnya lapangan basket tapi disuruh lari keliling lapangan 10 kali. Yang menarik adalah setelah lari 10 kali rasanya kayak apa ya, tau kan mesti kesel banget gitu. Nah ternyata kembali ke lapangan basket udah cuma pak tuh ceret sama gelas gitu. Jadi maksudnya oke, walaupun kami nggak tahu kami salah apa, ya sebenarnya tahu sih salahnya apa. Salahnya karena kumpul-kumpul di jam di jam dan di tempat yang tidak seharusnya kan gitu. Tapi kan kami waktu itu membela diri lah, kan udah nggak ada kegiatan ujian selesai, nggak ada tanggung jawab lain dan seterusnya. Tapi kan tetap aja salah, itu yang pertama. Yang kedua, dia menghukum tapi tetap konsekuen, dalam artian ya tetap sayang sama yang dihukum gitu loh, atau hukum itu adalah bentuk tanda sayang kan gitu. Karena setelah dihukum lari 10 kali udah disediain minum, jadi kami langsung udah tinggal minum sambil istirahat. Nah, sambil istirahat baru kami diminta untuk melanjutkan kasih sayang selanjutnya, yaitu membersihkan baben. Dan seumur hidup baru kali itu saya membersihkan baben. Dan babi di mana? Oh no. Terus kan nyemprotin babi. Oh. Nah, jadi nyemprot dan nyikat kandang babi dan nyemprotin babi. Kalau nyikatnya nggak berani. Nyikati babi. Oh. Nah, kowe ngerti ra kan kejadian kuwi berimbasnya nana sapa kan? Kowe kan ngerti kuwi bawile sapa to? Oh, bawilmu ya? Bawilku. Jadi posisi mereka lagi dimarahin, aku lagi di dalam kamar tuh. Jadi kalau sampai ini Romo tahu aku dalam kamar dibuka ya kena juga kan. Iya. Pas Terus marah, bener marah, ya. langsung ngono. Baru kan 1, 2, 3, 4, 5 lapangan basket. Aku menang loh. Baru kuwi aku ora ngerti nek sing alit karo apa pulung kuwi kan. Akhirnya pas aku nang kono, pas aku lagi ngopo ngono ya diundang karo Romo Agam. Diundang, Venta itu teman-temanmu diambilin minum. Makanya ono ceret kan. Ambil minum sama gelas kuwi.
Nah, baru kuwi wis dicepake ngono to. Nah, pas kuwi aku lali yo. Kuwi iki yo aku dikon melu ngresiki kandang babi apa ora, tapi aku kalingan aku wis tau ngresiki kandang babi juga. Cuman entah kejadian kuwi apa ora ngono. Ngono. Berarti makanya ono ceret kuwi kan. Ya itu ada yang Disuruh nyiapin karena kan itu teman-teman kebanyakan teman satu kelompokku kan, satu bawil gitu. Tapi rasanya ngumbai babi baben nak bah. Iya rasanya bi. Rena Ora enak bi. mampu Wong piro to kowe? Wong piro? Akeh kan. ora tekan 45 katanya. Kan kandang babi kan akeh kuwi. Kuwi bagi kabeh apa sak kandang Sing tok? gede-gede tok. Rata rene kan. Tetep. Sing gede-gede tok. Kandangnya gede lho kan, kandangnya sing kono kan gua anak-anaknya kan cilik-cilik. Heeh. Nah, iki sing gede-gede tok. Berarti sing cedak cedak apa? Cedak genset kae. Iya, cedak genset. Nah, ngerti ra nek babi sing gede-gede iki akeh bulune ya lho. Bentukane kaya ngopo? Jajal enggak buka enggak kelambi. Mbahmu. Akeh bulune. Persis ngono kuwi. Ireng-ireng ngono kae nyeblik. Tapi pas kowe ngresi babine piye? Minggir apa? Ya minggir. Udah ngerti ya wedi ya. Wedi tapi kan aku juga wedi. Jadi sama-sama keminggir. Telak gede-gede ya. Gede-gede mampu. Berisik. Tapi Dewi itu ana jiwa psikopat ya berarti ya. Kok Dewi mesti seneng tuh nek lagi pelajaran. Ya bar kuwi ana suara babi. Ngono kayak Oh, Dewi seneng seneng ya. banget. Seneng banget ya padahal ana hewan yang lagi tersiksa kita seneng loh. Karena tandanya bentar lagi kita makan babi. Bentar lagi kita makan babi. Terus hal tak yang ketemu kecil kayak. hal yang bikin Tapi yang paling seneng aku adalah butuh dagingnya. Kan dodoyan dagingnya. Sing dodoyan kan Fear Fear Factor Factor kan dodoyan. nah, Dewi mangan akeh Nah, tak lumpur. Jadi kulit terus daging-daging cilik-cilik suwir-suwiran gitu loh. Aron arah kikil babi. Iya, karena kadang-kadang ada bulunya. Sing dodoyan ora seneng kuwi. Tapi aku malah seneng entuk akeh tadi. Nah, banget. Terus yang paling enak ki anu. Nah, aku ya sing paling seneng adalah pas makan pagi. Apalagi kalau udah makan pagi kelas 3. Jadi ceritanya adalah kan makan pagi itu dari jam piro ke? 6 sampai jam setengah 7. Iya toh? Jamnya sampai jam setengah 7. 7 kurang seperempat kalau 7 kurang 7 kurang seperempat itu seperempat. kita harus sudah di kelas mulai pelajaran. Nah, suatu kali karena kita udah kelas 3 dong senior. Baru terus kan pasti kan ada makan sisa yang lauk yang nggak dikemakan kayak misalnya peyek teri, peyek kacang gitu. Kadang-kadang telur Atau bulat, Indomie. Wah, kamu kalau teman-teman pernah main ke sana, pagi-pagi makanan favorit itu adalah Indomie. Wah, pagi-pagi. Kok pasti padahal nggak dikasih bumbu. orang bumbunya tapi terus jadi empuk itu loh. Bahkan lobesnya itu tinggal di gitu. Tipis. Terus langsung encer. Saking amohnya. Tapi itu justru malah enak. Jadi apa biasanya nambah nasi sama kuah. Kalau enggak bisa enggak yang pada teman-teman enggak ada itu adalah biasanya kayak kacang ya sama apa kapal selam itu. Kapal selam tuh tahu kayak bakmo itu loh, tahu sama Toge. cem-ceman toge. Terus lauknya sama kecap manis sama peyek. Nah, pada enggak doyan peyek sama peyek teri tuh. Aduh, enak lupa ya. Enak Bu ini. Soalnya setiap orang cuma dapat satu jatahnya. Sakit ya, melarat Des. Kalau hal yang paling sedih yang kalau waktu bisa diulang jangan sampai kejadian itulah gitu, ada nggak sih? Apa ya? Malah aku gak ada kesedihan di pertoiletan ya. Kesedihan sih banyak tapi nggak mau ya bersyukur Biarlah gitu bersyukur itu terjadi gitu. Biarlah itu terjadi, nggak usah Nggak usah dihilangkan, itu kan bagian dari hidup. Yes. Termasuk yang dikejar-kejar mau dicelupin itu. BTW aku nggak tahu ya teman-teman di SMA yang lain atau kuliah itu mengalami juga atau enggak. Kalau kita ulang tahun biasanya itu ada macam-macam sih, digebyur air kumbahan atau dicelupin di kolam atau digesek-gesek di pohon. Gesek-gesek Udah tahu nyanyi digesek? kan? Aku ayo. Ini pohon nih ya, ini pohon.
Ini kaki ya, ini kaki nih. Dipegangin nih sama banyak orang nih. Nah, digini-gini ini. Gesek. Gesek dong. Tahu kan Ulang ini tahun. apaan nih? Nih. Ini perbatasan ini apa dong? Tahu dong. Panas, nek metu yo isin loh tuh. Itu sih. Tapi bersyukur sih karena ya setiap orang punya rasa syukur masing-masing di SMA masing-masing ya. Dan aku pun sendiri bersyukur pernah mengalami penempaan di sana. Oh no. Nah, aku bisa paling sedih pas MU. Jadi waktu itu bulan November kalau nggak salah mau ada ulangan PKN atau kewarganegaraan ya, lupa dulu. Kewarganegaraan ya, yang Pak almarhum ya, Pak Rustam ya. Pak Rustam waktu itu mau ujian, dikasih tahu bahwa mbahmu sedo gitu, mbahmu meninggal. Nah, aku nggak boleh langsung pulang, harus ikut ulangan dulu kan. Jadi ulangan itu udah sambil nahan, udah kepengen pulang banget kan. Setelah ulangan habis itu oke, udah selesai, gue pikir langsung pulang kan. Ternyata nggak, harus bikin surat izin dulu, surat izin, tanda tangan, cap gitu kan. Nah, itu di dalam perjalanan itu kan ke Wonosari ya, dari Magelang ke Wonosari itu naik bis sekitar 3 jam lah, 3 sampai 4 jam. Udah sedih banget ya, sedih bercampur kesel gitu, karena dalam suasana duka gini kenapa harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, itu ribet banget gitu loh. Kenapa nggak diurus nanti aja, yang penting bisa keluar dulu kan. Nah, lucunya kan yang sakit kan nenek ya, Mbah Putri yang sakit. Tak pikir Mbah Putri yang meninggal. Akhirnya karena aku MU, adikku kelas 1 kan, si Catur kan, kami pulang bareng di bis. Baru Catur bilang, kok iso ya mas, kok iso apa, kok iso Mbah Kakong sing sedo. Aku ya langsung nih, aduh, sing sedo Mbah Kakong itu Mbah Putri ya aku. Aduh, tenane ter, Mbah Kakong tau sing sedo. Dan jauh ketahuan nangis si Mbah Putri loh padahal aku ngono. Mbah Kakong sing sedo itu Mbah Putri ya. Nah, itu paling sedihnya sih pas di akhir-akhir itu aja sih. Nah, aku sedih mungkin pas kehilangan teman-temanku yang nggak naik kelas 3 kayak siapa? Iya sih. Siapa jenenge? Sabdo. Leo, Julius. Julius, Sabdo, Titan. Tiap kali ada yang keluar atau jebling gitu ya, atau nggak lanjut gitu, rasanya itu ngancurin mental ya. Kalau buat aku sih ngancurin mental sih. Jadi kayak kita pengen malu jebling gitu loh, kayak Sedih banget sih karena sedih. karena Iya, si itu Leo sedih, salah satunya itu kan sedih banget itu. teman tidurku. Jadi sedih banget pas ditinggal, terus haru mengharu biru, feel so blue. Kalau orang sekarang apa sih bilangnya, apa ya, brotherhood ya, brotherhood lah gitu. Ambiar bener nek pas ana sing jebling kok ngani ya, rasanya iki nyesak banget ngono ya. Karena dieling-eling ya wis ngono ya. Pas kita ngerasain dulu, wis tau nangis dong nang seminari. Mergo ra betah. Wes lah, sering. Awal-awal. Lah. Nangis 4 dina kepiro. Dino pertama. Aku ora nangis yo. Lali sih aku. Kita ora nangis deh aku. Dina pertama sih nangis piro. Bagi pertama Ditinggal orang tua wes nangis. Apa? Gembeng. ternyata iso. Terus motivasi mlebu senari ngopo to? Di rumah lah. Aku sedih. Kan keputusanmu. Iya, tapi kan ya wajar kalau sedih kan. Iya sih, wajar. Belum pernah berpisah dari Kan orang lagi tua dan lulus jauh. SMP enggak? Ora kaya saiki enggak? Dan jauh. Kabeh nek sing asrama mesti ngono kuwi sih ya. Heeh. Maksud aku nangis kok kamu pernah ngerti ya? Lah kan di kamar mandi. Oh. Aku nangis nang Masa nangis gerun-gerun nang aula. Masa nangis kelas nangis. Nah, aku nangis pas dino kepapat. Aku kelingan. Jadi masku kan juga pernah setahun di seminari, dia bilang dadi Romo, nek ra dadi Romo ya minimal 4 tahun ngene kene gitu kan. 4 tahun itu minimal lulus di seminari gitu, karena pendidikan di seminari itu cukup menjamin untuk kalaupun nggak jadi Romo itu lu jadi pribadi yang baik gitu loh.
Masku bilang gitu. Nek akhirnya rada di Romo rapopo, tapi minimal 4 tahun kene. Pas dino kepapat aku nangis nis. Gerung-gerung aku padha karo Konrad nang kamar mandi pas esuk-esuk nek aku kon. Nangis kok. Duh, kok ngene sih rasane. Piye meh 4 tahun lagi 4 dino kayak ngene rasane. Kowe nangis gara-gara kangen apa? Loh, Nek aku heeh. aku kangen Oh. karena rasanya kan gimana sih kita biasanya bisa kemana-mana bebas ya kan, mau main sama temen bebas. Ini kan bener-bener dikurung gitu, Iya dikurung sih. selama 40 hari, nggak boleh ketemu orang luar. Bahkan kita kan sering ya duduk di depan kabes cuma buat ngeliatin mobil Oh, iya, iya. lalu lalang. Iya, iya. Kita Iya. kadang-kadang depan kabes, kalau nggak pas jam refleksi kita duduk di pinggir kali di lapangan voli itu cuma ngeliatin. Jadi aku sama Noventa itu teman SMP juga. Teman Jadi SMP. sejak SMP itu kita udah kenal. Terus kita masuk bareng ya. Masuk bareng. Daftarnya bareng juga. Daftar Ketemu bareng. sopo? Frater sopo? Frater siapa? Kelingan dah. Lali aku. Frater bagus. Oh, Frater bagus ya. Daftar bareng sore-sore kayak. Terus Nov, daftar Nov. Sama-sama dikatain sama guru agama SMP ya kan. Kok ini ada di Romo? Nilai agamamu piro Agamanya enggak? piro? 6 rom. Mak. Tapi mempelajari agamanya untuk Kowe susah. piro sih. ben? Religiusitas kita dulu tuh. Religiusitas. Religiusitas. 6 Pak Wil ya. Pak Willy. Pak Willy 6 Pak. Biji 6 dadi Romo. Pas itu kita termotivasi ya. Oke, kita buktikan. Ternyata aku, Angga sama Alit, tiga-tiganya nggak ada yang jadi. Nek Alit ini aku nggak, ya kenal neng SMP tapi nggak begitu. Nggak cedak. terlalu dekat, nggak terlalu Cedak, dekat. iya pas neng Merto. Tapi neng Merto ya biasa aja sih. Mbak Alit. Mbak Alit. Nek Konrad ini dari Merto terus kita kuliah bareng di di Semarang di Unika. Terus kegiatan bareng. Jadi nek misalnya aku pas neng Merto curhati besok mbek iki cah-bocah iki. Sejak MP ya, sejak MP baru terus neng kayangan bareng MU itu ceritanya. Oh, kadang. Oh iya, kalau tempat tidur MU itu namanya kayangan, bentuknya salib ya ini. Alit. Cerita-cerita sama Angga juga. Kenapa ya? Karena yang relate, yang banyak orang yang saling berhubungan sama kita itu ya. Jadi kalau Ya, Angga circle-nya aku sama circle Noventa, ya, ya circle. beda. Circle-nya itu sama. Nah, kalau aku dekat sama Konrad itu gara-gara dia satu-satunya yang bisa aku jadiin rival nah. Rival apa? Rival jadi olahraga ya nggak jago-jago banget. Ralat. Bukan rival, tapi yang ya masih bisa dicapai lah walaupun namanya tetap. Yang levelnya 11-12 gitu ya. Jadi kalau tapi tetap 12-nya aku jadi kalah. iya. Ya, Wis. tanding nah iki Uno iki. Tanding kok Uno. Jadi kalau main badminton, kalau sama temen yang lain kan pada jago-jago ya kan. Aku belajarnya sama Konrad yang selevel, terus pingpongan sama Konrad. Kok dia atau rival Mbak? Nov. Hah? Kok dia atau rival ya? Nah, saiki nek aku main bal-balan apa main pelayan ro kowe ra iso to. Aku langsung olahraga. Kalau Angga itu lebih ke cerita-cerita ngomongin orang ya. Gibah, Zaman sekarang. ngomongin asmara. Asmara. Masa itu kudu disebut ke jenenge. Rasa lah. Rasa. Ya mungkin itulah ya yang bisa mungkin masih banyak sih cerita-cerita lain. Kita akan mungkin nanti ada kesempatan lain kita akan ceritain Ya, lagi. next time lebih lengkap. Kalau ada teman-teman yang mau nanya istilah-istilahnya apa aja, ya nanti tulis aja di kolom komentar. Oke, itu aja. Thank you. Enggak, matur nuwun. Ya, sama-sama. Matur nuwun. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Berkah dalam, sehat-sehat semua. Jaga ingin. Berkah dalam. Juga di rumah. Berkah dalam. Ya ono apa jenenge? Ono moto ngono lho. Jamantane mantapku jiwa misalnya. Ora ono ya. Aku mau nanya awal rak. Halo Prakanca. Wis prakanca, dadah prakanca. Cus. Oke, matur nuwun Prakanca.